masa lampau. Nah, apa? Menceritakan masa lampau. Ya, dia menggunakan simbol pas ya, menceritakan masa lampau. Tapi dalam naratif teks itu dia ceritanya fakta atau bukan? Fakta. Fiksi. Fiksi. Fakta atau fiksi? Fiksi. Fiksi ya. Jadi naratif teks itu fiksi. Seperti cerita dongeng, ya, Novel. legenda, novel. Tapi lebih ke dongeng. Legenda. Kemarin contohnya apa aja? Apa aja kemarin contohnya di dalam buku? Cerita apa? Si Kancil. Terus ada apa lagi? Bawang merah, bawang putih. Timun mas. Iya, timun mas. Nah, cerita-cerita ini kayak si Kancil, bawang merah, bawang putih, timun emas itu karangan atau bukan? Karangan. Iya, karangan kan, dia hanya fiksi, dongeng. Nah, dalam naratif teks ada yang namanya generic structure. Sudah belajar? Sudah. Apa aja generic structure-nya? Orientation. Ya, ada orientation, complication, resolution. Ya, ada juga koda, tapi ini tidak. Nah, orientation itu apa sih? Pengenalan. Ya, pengenalan ya. Sama seperti recount. Ya, ada pengenalannya. Pengenalan. Jadi di orientation itu ada siapa, di mana, kapan kejadiannya. Biasanya kan dalam dongeng itu kalian pernah dengar kan? Once upon a time, ya kan? Awalnya. Nah, itu termasuk keterangan waktu pada zaman dahulu. Nah, pada zaman dahulu kan, makanya dalam naratif teks dia menggunakan simple apa? Simple past. Simple past. Masa lampau. Ya. Nih. Keterangan waktunya contohnya once upon a time. Ada lagi siapa yang tahu? One day. Iya, one day. Suatu hari. Dewan. Enggak Dewan beda. Dewan sama one day beda ya? Beda. One day itu apa lagi? Years ago. Ya, years, many years Yeah. ago. Apa artinya tuh, Miss? Bertahun-tahun yang lalu. One day. One day suatu hari. Once Upon a time. Pada suatu hari. Day. Itu di pengenalan ya. something. Contohnya, once upon a time. There live 11. Pada suatu hari hiduplah seekor gajah. Nah, di sini sudah ada dua orientation ya. Nih, keterangan waktunya suatu hari. Terus tokohnya siapa? Gajah. Oke, ini biasanya ada di orientation. Orientation biasanya di paragraf berapa? Pertama. Iya, pertama atau kedua. Terus complication itu apa? Masalah. Problem. Iya, masalah. Biasanya dalam cerita itu ada namanya konflik, ya kan? Ya, konflik ataupun masalah. Nih, konfliknya apa? Misalnya si gajah itu dia mau dikejar harimau atau apa. Nah, itu termasuk konflik ya.
Nah, biasanya dia ada di tengah-tengah. Ada di tengah ya. Misalnya ada 4 paragraf. Nah, paragraf pertama itu orientation, nanti paragraf kedua dia masuk ke masalahnya, complication. Nah, lalu ada yang namanya resolution. Apa itu resolution? Penyelesaian masalah. Iya, penyelesaian masalahnya. Penyelesaian masalah atau endingnya dia gimana? Contohnya kayak tadi, ini gajah, ada seekor gajah, dia tadi dikejar-kejar sama harimau, ya kan? Nah, nanti endingnya itu gimana? Apakah gajahnya mati? Apakah gajahnya selamat? Atau malah gajah dan harimau berteman baik? Gajah Mija. Kan kita nggak tahu ya. Namanya juga cerita karangan. Kita bisa berkreasi apapun cerita itu. Lalu koda, apa itu koda? Pesan moral. Iya, pesan moral. Pesan moral. Banyak ya cerita-cerita dongeng yang memiliki pesan moral. Seperti apa? Siapa yang tahu? Maling Kundang. Batu menangis. Iya, batu menangis. Itu kan ada pesan moralnya ya. Malin Kundang itu apa pesan moralnya kira-kira? Jangan durhaka. Iya, jangan durhaka kepada orang tua. Nanti dikutuk. Tapi dalam naratif teks itu tuh yang wajib ada ini tiga ini. Orientation, communication, resolution. Kalau koda, ya nggak wajib. Kadang ada, kadang tidak. Bisa dicantumkan, bisa tidak. Yang penting ini. Kalau cerita nggak ada konfliknya nggak seru kan? Ya. Coba novel-novel itu. Kalau nggak ada konfliknya dia flat aja, nggak seru kita bacanya kan? Nah, itu. Oke, paham? Paham apa itu naratif teks? Kalau disuruh buat naratif teks bisa? Bisa lah. Kita karang aja ceritanya. Mau cerita tentang kancil atau semut atau apa? Tapi pakai bahasa Indonesia. Ya kalau bahasa Inggris tidak bisa nulis. Kita pelan-pelan dulu. Pakai bahasa Indonesia dulu. Baru nanti kita translate ke bahasa